Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku mulai mengarang kitab ini. Wabihi nasta'in, dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Khutbatul kitab, pembukaan kitab ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Udah ketemu halamannya? Halaman berapa? 9. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Adapun segala puji yaitu tertentu bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Adapun salawat dan salam yaitu senantiasa tercurah atas penghulunya para rasul, Muhammadin, yakni Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin, penutup para nabi, wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin, dan juga salawat dan salam atas seluruh para nabi-nabi yang jumlahnya 124.000 orang, wal mursalin, dan seluruh para rasul yang jumlahnya 313 rasul, wa ala ali kullin, dan atas keluarganya tiap-tiap satu dari nabi dan rasul, wa sahbihi, dan sahabatnya, kullin ajmain, semuanya. Yaqulul abdu, akan berkata oleh seorang hamba, al faqiru ila lutfi rabbihi wa affih, yang amat sangat butuh kepada kelembutan daripada Tuhannya dan butuh kepada ampunannya. Namanya Muhammad ibnu Abdurrahman, Muhammad bin Abdurrahman ibni Umar bin Umar ibni Muhammad bin Muhammad ibni Abdillah bin Abdillah al-Hubayshi al-Wasabi, yang bangsa Wasabi, Yaman. Afallahu anhu wa an walidayhi, moga-moga memaafkan oleh Allah kepada Imam Muhammad bin Abdurrahman, wa an walidayhi, dan kepada kedua ayah bundanya Muhammad bin Abdurrahman, wa an jami'il muslimin, dan kepada semua kaum muslimin. Amin. Alhamdulillah al-malikil muta'al. Adapun segala puji yaitu tertentu bagi Allah yang maha merajai, al-muta'ali, lagi maha luhur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-munkidhi minad dhalal. Adapun salawat dan salam yaitu tercurah atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-munkidhi, yang menyelamatkan, minad dhalali, daripada kesesatan. Amma ba'du, adapun sesudah bismillah, alhamdulillah, fahadha juz'un muhtajun ilaihi, maka adapun ini kitab, al-hadir fi dhihin, juz'un, yaitu kitab kecil, muhtajun ilaihi, yang sangat dibutuhkan kepadanya, nafi'un, lagi bermanfaat insyaallah. Man awwala alaihi, bermanfaat kepada orang yang berpegang teguh oleh orang atas ini kitab. Ikhtartuhu wa ikhtasartuhu, kami memilih akan ini kitab juz, wa ikhtasartuhu, dan meringkas oleh aku akan juz, yakni kitab ini. Wa min kutubin syatta jama'tuhu, dan daripada kitab-kitab yang berbeda-beda menghimpun, mengarang oleh aku akan ini kitab juz ni. Wa ala salasati abwabin qasamtuhu, dan atas 3 bab membagi-bagi oleh aku akan ini kitab. Yakni kata pengarang, kitab ini kecil, sangat dibutuhkan oleh semua orang, tua, muda, laki, perempuan, tinggi, rendah derajatnya. Dan kitab ini insya Allah bermanfaat. Apalagi orang yang berpegangan ngamalin kitab ini, luar biasa berkahnya. Kitab ini dikutip dari berbagai rujukan kitab
yang berbeda-beda dan terbagi pada 3 bab. Fal awwalu minha fi umurid dunya khassatan. Maka adapun yang pertama dari 3 bab yaitu pada menjelaskan perkara-perkara yang memudahkan urusan dunia, khassatan pada hal khususnya. Jadi yang pertama nerangin bagaimana caranya supaya di dunia ini hidupnya berkah. Itu bagian pertama. Majmu'un min kutubin amatin, yang dihimpun dari kitab-kitab yang umum. Wasani, adapun bab yang kedua, fi umuril akhirati, yaitu pada menjelaskan perkara-perkara akhirat. Bagaimana supaya hidupnya berkah di akhirat. Aksaruhu minar riyadil asyrah. Adapun paling banyaknya bab kedua dikutip daripada kitab Riyadul Asyrah. Wasalisu, adapun bab ketiga, minas sahihaini, yaitu diambil daripada Bukhari Muslim. Hadis 2 sahih, aw min ahadihima, atau dari salah satunya. Bisa dari Bukhari, bisa dari Muslim. Wasammaituhu kitaban nuraini fi islahid daraini. Dan memberi nama oleh aku akan juz ini, yakni kitab ini, dengan nama kitab nuraini, 2 cahaya. Fi islahid daraini, pada memperbaiki kehidupan 2 negeri. Siapa yang pengen berkah di dunia, berkah di akhirat, amalin kitab ini. Begitu kata Yai. Wallahu ta'ala yanfa'u bihi jami'ah wa musta'milah wa sami'ah bimannihi wa karamihi wa lutfi. Adapun Allah Ta'ala, yaitu moga-moga memberi manfaat oleh Allah dengan kitab An-Nurain, jami'ahu, akan yang menghimpunnya, yakni pengarangnya, wa musta'milahu, dan orang yang mengamalkan kitab An-Nurain, wa sami'ahu, orang yang dengar aja, namanya jiping, ngaji nguping. Jiping tuh punya saudara namanya jider, ngaji nyender. Jider nih punya saudara namanya jidur, ngaji tidur. Udah manfaat asal duduk aja. Niatin i'tikaf di Muflihun. Jangan enggak niat i'tikaf. Yang belum niat, niat. Bimannihi, dengan semata-mata anugerah Allah, wa karamihi, kemurahan Allah, wa lutfihi, dan kelembutan Allah. Amin. Al-babul awwalu fil umuril musahilati umurad dunya. Adapun bab yang pertama, yaitu pada menjelaskan perkara-perkara yang memudahkan akan perkara-perkara dunia. Bab pertama, kiat-kiat apa supaya di dunia sukses, sesuai dengan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana supaya di dunia sukses. Ini kitab. Begitu. Famin dzalika, maka setengah dari yang demikian itu, al-umur al-musahilah, al-hilatu fir rizki, yaitu upaya, kiat-kiat fir rizki, pada mendatangkan rezeki. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan rezeki. Karena apa? Karena di dunia ini kita butuh ibadah. Untuk menuju ibadah perlu ada sarana ibadah. Di antaranya ngaji nih ibadah. Sarananya kuda ada motor juga ada bensinnya kuda ada duit. Bagaimana caranya supaya mendatangkan duit? Nah itu begitu. Kayaknya demen banget ente ngaji nih. Kalau udah bab beginian nih. Mana tuh caranya? Kiat-kiat mendatangkan rezeki. Wahia, yaitu kiat-kiatnya, helahnya, 1, taqwallahi azza wa jalla, yaitu bertakwa kepada Allah. Kalau orang bertakwa, mestikan rezekinya banyak. Itu rumus.
Dalilnya, qala Allahu tabaraka wa ta'ala, berfirman oleh Allah tabaraka wa ta'ala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa ia kepada Allah, niscaya menjadikan Allah baginya akan solusi, jalan keluar terbaik. Wa yarzuqhu, Allah kasih rezeki dia, min haitsu la yahtasibu, dari sekira-kira ia tidak sangka-sangka. Kalau orang yang bertakwa, di antara keuntungannya satu, setiap problem yang menimpa dia mesti Allah berikan solusi terbaik. Di mana ada gembok mesti ada kuncinya, dan kunci itu adalah takwa. Di mana ada problem mesti ada solusinya. Untuk mendapatkan solusi, bertakwa kepada Allah. Dan Allah kasih rezeki di luar nalar, asal bertakwa. Di luar nalar. Bagaimana Siti Maryam alaihassalam, Nabi Zakaria terkagum-kagum, kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah kasih rezeki kepada siapa yang dikehendaki di luar perkiraan. Jadi kalau kita bertakwa dikasih rezeki di luar ekspektasi kita. Kalau kita rezekinya morat-marit, cek ulang keimanannya sama Allah. Begitu rumusnya. Karena di antara cara mendatangkan rezeki kudu takwa. Dan takwa itu ada dua. Ada takwa zahir, ada takwa batin. Takwa zahir bagaimana anggota tubuh yang 7 kita jaga, mulut, mata, telinga, tangan, kaki, perut, kemaluan. Takwa batin bagaimana menjaga hati, jangan sampai iri, dengki, sombong dan seterusnya. Ini takwa batin, ria dan seterusnya. Dalilnya dua. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min syubuhatid dunya wa min ghamaratil mauti wa min syadaidi yaumil qiyamati. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min syubuhatid dunya, ini penjabaran jalan keluar. Siapa yang bertakwa kepada Allah, insyaallah jadikan baginya jalan keluar. Jalan keluar dari apa? Min syubuhatid dunya, daripada syubhat-syubhat dunia, remang-remang dunia, kebingungan-kebingungan dunia, pasti jalan keluarnya ada. Janjinya takwa. Ini rumus hidup. Kalau orang takwa, Allah mesti kasih jalan keluar. Itu rumus. Wa min ghamaratil maut, dan daripada sakarat-sakarat kematian. Orang yang bertakwa sakaratnya gampang. Itu rumus hidup. Wa min syadaidi yaumil qiyamah, dan daripada kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Orang yang bertakwa Allah kasih jalan keluar di dunia, saat mati, saat di akhirat. Makhraja, asal takwa. Wa qala Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang yang bertakwa ia pada Allah, niscaya menjadikan oleh Allah baginya dari urusannya akan kemudahan. Takwa itu mendatangkan kemudahan. Tadi takwa itu mendatangkan solusi dari problem yang menimpa. Yang kedua, takwa itu mendatangkan kemudahan. Bila hidup kita sulit, pastikan cek ulang takwa kita. Makanya Rasulullah SAW kalau ngalamin seret rezeki, nyuruh keluarganya untuk sholat. Sholat. Abu Hurairah begitu, kalau lagi payah, ayo suruh sholat hajat bareng-bareng. Suaminya, istrinya, anak-anaknya, begitu.
Seperti perintah Allah, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Udah. Karena Rasulullah SAW idza hazabahu amrun amar ahlahu bis salat. Rasulullah kalau ada perkara yang bikin pusing, kumpulin suruh salat. Karena salat adalah pintu kedekatan dengan Allah. Gampang urusan. Tafsirnya ayyusahilu alaihi amrad dunya wa amral akhirah, yakni memudahkan Allah atas orang yang bertakwa akan urusan dunia dan urusan akhirat. Ini takwa. Wa qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa ia pada Allah, niscaya menjadikan Allah baginya akan solusi terbaik. Wa yarzuqhu, niscaya memberikan rezeki Allah akan dia min haitsu, dari sekira-kira tempat keadaan, la yahtasibu, yang ia tidak sangka-sangka. Apa maknanya? Ayyubariku lahu fi rizki, Allah berkahi baginya pada rezekinya. Siapa orang yang pengen diberikan keberlimpahan barakah pada rezekinya, kuncinya bertakwa. Takwa. Nurut aja. Kalau nurut aja itu gampang. Satu, kalau pengen rezeki banyak, cara yang pertama bertakwa. Kedua, ini rumus hidup. Wa min dzalika kasratul istighfar. Dan daripada yang demikian itu, kiat-kiat memudahkan urusan rezeki, kasratul istighfar, yaitu memperbanyak istighfar. Ana al-laili, pada tengah-tengah malam, wa atrafin nahar, dan di penghujung siang. Banyakin istighfar. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Kata Allah, istaghfiru rabbakum. Ayo pada minta ampun nama Allah, beristighfar. Keuntungan orang istighfar, Allah kasih hadiah besar. Satu, innahu kana ghafara. Allah ampunin dosa sebanyak apapun kalau dia beristighfar. Dua, yursilis sama alaikum midrara. Allah kirimkan hujan midrara dengan deras, sampaikan kepada mereka yang kampungnya kering kerontang. Banyakin istighfar supaya subur. Banyakin istighfar. Banyakin istighfar. Yang tadinya kering jadi subur. Wa yumdidkum bi amwal. Ketiga, orang kalau banyakin istighfar, Allah kasih amwal. Amwal tuh bukan bimal, bi amwal, berbagai harta benda. Hartanya banyak. Banyak. Asal doyan istighfar. Janji Allah. Sampaiin ama mereka yang hidupnya lesu, lunglai, nampaknya kekurangan vitamin D. Apaan? Duit. Banyakin istighfar. Itu kunci. Berapa itu banyak? Minimal banyak 300. 300. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an sehari semalamnya paling dikit 12.000 kali. 12.000. Istighfar itu yang paling ringan, paling pendek, enak. Kalau pengen duitnya banyak, di tengah. Di atas 300, di bawah 12.000. 1.000. Dengan istighfar pendek. Astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. 500 pagi, 500 sore. Astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Enggak nyampe tengah jam. Enggak nyampe tengah jam. Saya ajarin itu salawat istighfar. Ya Ghafur, salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad badril budur wa manba'is surur waghfirli wa li walidayya wa li masyayikhi wa li ahlillah wa lil mu'minin al-ahya'i minhum wa alil kubur. Itu udah dahsyat kalau diamalin. Beneran. Itu begitu. Banyakin istighfar. Wa yumdidkum bi amwal. Saudara, kalau orang pengen rezekinya banyak, banyakin istighfar. Cek istighfarnya yang ekonominya morat marit. Orang terkendala saluran rezekinya.
kaya-kayanya mampet, kurang istighfar. Janji Allah wa yumdidkum bi amwal wa banin, anak-anak. Allah kasih banyak anak-anaknya, banyakin istighfar. Kalau pengen banyak, ente guru ngaji, pengen banyak majelisnya, banyakin istighfar. Jangan ngiri ngapa tuh orang majelisnya banyak, istighfar yang banyak. Istighfar yang banyak. Kita sampai hari ini belum nikah, belum punya anak. Bagaimana biar punya keturunan yang kata dokter mustahil Anda punya anak? Tidak mustahil. Allah yang bilang wa yumdidkum bi amwal wa banin. Allah kasih anak, itu janji Allah. Sampai nama mereka yang katanya mandul udah 10 tahun, 20 tahun, belum punya keturunan, istighfar. Sampai Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani di dalam kitabnya Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah mengajarkan maghrib 70, subuh 70. Astaghfiruka ya Allah, innaka kunta ghafara. Suruh 70, begitu. Beliau wis kita astagfirullah tubuh ilai 1000 sehari. Itu emang wiridan majelis. Istighfar yang banyak. Abu Hurairah contohnya. Istighfar paling banyak. Udah istighfar. Wa yumdidkum bi amwal wa banin. Wa yaj'alakum jannat. Allah berikan kepada kalian tuh yang udah istighfar jannat, kebun-kebun. Tanahnya lebar. Nanti punya kebun, punya sawah, punya kebun, punya tanah. Kalau orang pengen tanahnya banyak, istighfar yang banyak. Begitu, istighfar yang banyak. Istighfar yang banyak. Cuman saya juga masih pusing hari ini. Saya punya tanah, belum bisa disurati tanah yang di pot. Pengen saya surati, belum keluar-keluar juga. Bang Aris barangkali bisa bantu itu. Ya biar keluar sertifikatnya. Iya. Itu begitu saudara. Kalau pengen banyak kebunnya istighfar. Turumus. Begitu siapa yang sekarang ini tinggal masih ngontrak, pengen punya rumah, istighfar. Istighfar, jangan sampai ngiri sama orang-orang tuh ngapain begitu-begitu aja rumahnya bagus. Istighfarnya yang diiriin. Proses, jangan sukses. Muslim itu harus ngiri sama proses, jangan ngiri sama sukses. Capek. Lagian ente pada orang Betawi jangan pengen jadi orang irian. Pengen jadi orang irian? Jangan. Begitu. Orang apa? Iya, jangan jadi orang irian, nggak usah. Jangan ngiri-ngiri, nggak usah. Nganan aja nganan. Istighfar yang banyak. Turumus. Yang tinggal masih ngontrak-ngontrak pengen punya rumah, istighfar. Beneran. Ini janji Allah. Tinggal percaya atau tidak sama Quran. Ini ujian kita. Yakin nggak sama Allah? Itu surat Nuh. Buka itu. Begitu. Wajakum jannatin wajalakum anhara. Sampai lanjutannya malakum. Malakum. Apalagi bagi Anda? Dalam satu tafsirnya itu. Malakum. Dalam tafsir yang lain. Malakum. Ini harta Anda, istighfar. Ini loh kuncinya. ATM unlimited. Kalau pengen duitnya nggak habis-habis, istighfar yang banyak. Istighfar. Dan Allah janji dalam Al-Quran pada ayat yang lain, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah enggak bakal nyusahin orang asal masih doyan istighfar. Kalau kita kurang istighfar, air bakal kebanyakan yang turun. Begitu. Istighfar. Jangan enggak astagfirullah wa atubu ilaih. Yang pendek aja. Saya lebih senang ngajarin yang pendek-pendek aja. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Itu 500 enggak nyampe 10 menit. Beneran. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah. Apalagi kalau bisa subuh 1000 umpamanya. Sore menjelang maghrib. Menjelang maghrib bisa ajarin 100. Rabbik fili daya. Itu istighfar 100. Itu duit. Begitu. Asal mau diamalin aja amalan majelis itu duit. Sampai orang bilang itu Ustaz ngajarinya duit mulu sama muridnya. Begitu. Duit mulu dikata begitu. Dia yang kayak begitu dibagi duit, dia mau lagi. Ya Allah. Bagi duit. Ini amalannya. Amalin. Yang nyuruh Rasulullah. Allah yang nyuruh. Istighfar yang banyak. Istighfar yang banyak. Istighfar. Udah istighfar. Astagfirullah, atubu ilaih, astagfirullah, atubu ilaih, astagfirullah, atubu ilaih, astagfirullah, atubu ilaih. Ada yang pendek aja. Macam begitu. Bentar, beneran. Begitu, beneran. Pendek aja. Begitu.
Itu kunci rezeki. Wa qawlu sayyidil istighfar alladhi ya'ti dzikru fil babis salis, dan membaca sayyidul istighfar yang akan datang oleh keterangannya pada bab yang ketiga. Nanti pada halaman 105 pada bab ketiga nanti akan dijelaskan itu tentang sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi. Itu sama istighfar. Istighfar. Sampai kita ajarin sholat hajat istighfar Nabi Yunus. Itu apa? Duit isinya. Begitu. Kenapa? Karena haji perlu duit, umroh perlu duit, bangun masjid perlu duit. Mau nikah aja rukun nikah yang di kitab tuh 5. Kata teman kita ada nyelip 1 yang gak ditulis. Apa? Iya duit itu yang menjawab lama, duit. Katanya begitu. Ini duitnya belum ketemu ini. Istighfar. Istighfar. Nih janjinya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih ingetin janji Nabi. Man lazimal istighfar. Tuh ingat, bukan man aksaro Nabi. Man lazima. Siapa orang yang melazimkan istighfar, melazimkan istiqomah. Baca istighfar istiqomah. Ente enggak mesti kayak Bu Hurairah 12.000. Berat. Udah yang dikit aja. Tapi istiqomah, Rabbik firli wali wadaya menjelang maghrib 100. Begitu. Kalau bisa tuh Rabbik firli daya astagfirullah tubuh ilaih 500 pagi 500 sore. Asal intinya sehari semalam 1000. Begitu. Udah begitu. Kalau saudara baca ratib itu udah cukup. Beneran. Saudara lagi puyang banget duit ini, bagaimana ini ya? Yang bikin puyang tuh bukan corona, cicilan. Bener nggak? Ente subhanallah la ilaha illallah syarika lahul mulku wa lahul hamdu yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 100. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 100. Apalagi tuh subhanallah bihamdi sumadim 100. Istighfarnya nih 100. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka tawwabur rahim 100. Sholawat 100. Wah udah dahsyat banget. 100. Udah sampai situ aja tuh 100. Yang lain 3. Udah dahsyat. Udah lengkap semuanya di ratib. Maka udah kita terangin ratib itu membuat hidup jadi tertib. Rezeki enggak bakalan raib. Begitu. Akan datang rezeki dari jalan gaib. Apa gaib? Gausul ibad. Gaib. Begitu. Banyak rezeki. Beneran. Ini janji Nabi. Man lazimal istighfar. 1. Ini hadiah dari Rasulullah. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Ini saya menjadikan oleh Allah, membuat oleh Allah baginya dari tiap-tiap kesempitan akan jalan keluar. Kesempitan. Kesempitan itu apa? Al-faqru dhiqun. Kemiskinan itu jadi sempit langkahnya. Sempit. Muka juga dekil, kucel, kumel, nampak sufi, susah finansial. Apaan? Jalannya dengan istighfar. 2, wa min kulli hammin faraja. Allah jadikan dari tiap-tiap kesusahan akan kelapangan. Siapa yang hidupnya susah, istighfar yang banyak sama Allah. Kalau bisa nyontoh Abu Hurairah dahsyat. 12.000 tuh Abu Hurairah. Istighfar. 12.000. Abu Hurairah tuh 12.000 istighfarnya. Itu lagi malesnya. Kalau lagi nggak malas jangan tanya. Itu kayak begitu. Maka Abu Hurairah hafalan hadisnya paling banyak. Itu istighfar. Nah, yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki padanya dari sekira-kira tidak disangka-sangka oleh dia. Di luar nalar. Orang yang doa istighfar, istighfar. Begitu istighfar. Jangan kita baru pengen langsung kayak makan cabai. Baru juga pengen siram dulu, popokin dulu. Ya kudu disiram lah. Habis disiram, ntar juga berkembang bagus. Jangan lihat kembangnya, disiram dulu lama. Istighfar dulu. Maka kunci hidup jembar, banyakin istighfar. Begitu. Kunci supaya rezekinya lebar, banyakin istighfar. Istighfar mendatangkan keberlimpahan rezeki. Ini rumus. Banyakin istighfar. Udah yang pendek. Astagfirullah atubu ilaih, astagfirullah atubu ilaih, astagfirullah atubu ilaih, astagfirullah.
Udah istighfar. Itu rumus gitu. Rumus ini biar rezekinya banyak. Kalau punya rezeki niatin biar dekat sama Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu biar ziarah ke Mekah. Jangan Anda bilang nggak mungkin orang kaya gua. Ya, ente membatasi kekuasaan Allah. Jangan. Dari istighfar dari mana rezekinya istighfar kok bisa? Udah percaya aja sama Rasulullah. Ini Rasulullah yang ngomong. Anda nggak percaya Nabi itu jujur. Kata Nabi, siapa yang melazimkan istighfar, 3 keuntungannya. Selalu Allah kasih solusi dari kesempitan hidupnya. Selalu Allah berikan kelapangan dari kesusahan hidupnya. Allah kasih rezeki di luar ekspektasinya. Nabi yang ngomong. Tinggal kita percaya, sodaqah Rasulullah. Rasul benar. Udah begitu. Kalau kita belum hasil juga dengan istighfar, jangan salahin Rasul, salah kita. Jangan-jangan kita enggak rapi istighfarnya. Begitu istighfarnya, enggak rapi. Istighfar yang benar. Maka kedua, cara kita mendatangkan keberlimpahan rezeki, lazimkan istighfar. Dahsyat. Model apa aja? Mau Sayyidul Istighfar silahkan. Mau istighfarnya Nabi Yunus silahkan. Mau istighfarnya Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakul silahkan. Pokoknya min ayyi sighah. Redaksi istighfar mana aja. Mau Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli, silahkan. Yang penting istighfar. Minta ampun sama Allah. Melazimkan. Udah lazimin aja. 2, 3 cara keberlimpahan rezeki. Wa minhu al-wudu'u likulli hadas. Setengah daripada kiat-kiat mendatangkan rezeki yaitu berwudu pada tiap-tiap berhadas. Bahasa gampangnya dawamul wudu. Dawamul wudu yajlibur rizqa. Dawam wudu itu mendatangkan keberlimpahan rezeki. Apa itu dawam wudu? Setiap batal wudu. Setiap batal wudu. Ente kentut wudu. Makan ubi cilembu. 7.000 sekilo. Kentut mulu. Wudu lagi. Pokoknya tiap batal wudu. Tiap batal wudu. Ente tidur. Bangun tidur wudu. Udah begitu aja. Jaga wudu. Itu rezeki banyak. Udah janji agama. Janji agama. Jaga wudu, rezeki banyak. Mana dalilnya? Qala Ibnu Salam radhiyallahu an. Berkata Imam Ibnu Salam radhiyallahu an. Ini seorang sahabat Rasulullah. Dia bilang begini nih. Wajadtu fi ba'di ma anzalallahu ta'ala. Aku temukan pada sebagian kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Annahu bahwasanya, bunyinya begini nih, di dalam kitab-kitab dahulu Taurat ada tulisan dari Allah, man tawaddo'a likulli hadas walam yakun dakhalan ala nisa fil buyut walam yaksib malan bighairi haqqin ruziqa minad dunya bighairi hisab. Kata Allah, siapa orang yang berwudu pada tiap-tiap hadas, setiap berhadas dia wudu, setiap kentut wudu, kencing wudu, wudu terus. Walam yakun dakhalan ala nisa fil buyut, dan tidaklah ia yaitu banyak masuk atas perempuan di rumah. Enggak salaman, cium bini, tidur sama bini, enggak. Artinya wudu dijaga. Enggak bat. Walam yaksib malan bighairi haqqin, dan tidak berusaha akan harta tanpa hak. Enggak pakai nyolong. Usahanya enggak begitu, enggak ngambil barang orang, jaga wudu, enggak tidur mulu sama perempuan, sama bini, enggak ngambil barang orang, asal jaga wudu. Apa janji Allah? Ruziqa minad dunya. Niscaya diberikan rezeki daripada dunia, bighairi hisab, tanpa dikira-kira, di luar nalar, di luar perkiraan. Jadi kalau orang pengen rezekinya banyak, rumusnya jaga wudu.
Jaga wudhu. Jaga wudhu. Tuh begitu. Ini rumus. Jaga wudhu. Sampai ada cerita begini. Imam Haddad Qaddasallahu sirrahu bercerita. Dulu Imam Abul Hasan Asyadili didatengin oleh seseorang. Imam Syadili begini dia bilang, Imam, saya ini pegel dari dulu. Hidup susah mulu. Sengsara. Miskin. Saya ini pengen dikasih amalan kunyit biar jadi emas. Kunyit biar jadi emas. Saya udah pegel sama miskin. Saya nggak mau. Tolonglah bagi amalan nama saya. Kata Imam Abul Hasan Asyadili, gampang saya bagi amalan. Cuman yang berat syaratnya. Bagaimana? Apa syaratnya? Ente jangan batal wudhu, jaga wudhu aja. Setiap kentut wudhu, setiap batal wudhu, kencing wudhu. Setahun aja. Kata dia, setahun mah gampang lah, bentar. Setahun mah. Siap, baik. Maka kemudian dijalani. Ente jangan jauh dari anak. Siap. Maka dia wudhu, jaga wudhu, batal wudhu, nimba. Wudhu lagi, batal wudhu lagi. Setelah jalan kurang lebih 7 bulan. Dia nimba 1 hari dari sumur. Itu keluar emas, pasir emas dari sumur. Emas. Dia tidak mau dibuang lagi. Bukan ini ya Rob. Enggak mau. Keluar lagi, emas lagi. Jangan ini ya Rob. Saya udah dekat sama wali ini aja udah lebih dari emas. Ujungnya dia lapor sama Yai Abul Hasan Asyadili. Yai, saya ini. Terus ente kagak ambil. Enggak lah, deket sama engkau aja. Ente udah bisa berarti. Tuh begitu tuh. Itu kayak begitu. Ujungnya ternyata rezeki yang besar ada rezeki batin. Bagaimana kedekatan dengan majelis ilmunya orang soleh. Dia akhirnya duit kecil. Duit kecil. Ada orang dikasih duit banyak ngaji nggak keburu. Ah ini enggak, saya mengaji aja dah. Akhirnya begitu. Artinya ampe duit disodorin sama Allah, oh enggak. Kayak Nabi. Disodorin mau enggak nih gunung Uhud jadi emas? Enggak usah. Kayak gitu udah. Kelasnya. Kalau ente sih enggak pakai ditawarin juga minta. Kelasnya. Bener enggak? Saking ininya ini loh. Jaga wudhu. Maka jaga wudhu mendatangkan rezeki yang luar biasa. Jaga wudhu aja. Jaga wudhu. Enak. Kalau jaga wudhu. Duduk aja di angkot dekat nenek. Jangan dekat-dekat nenek masalahnya. Oh gitu. Itu jaga wudhu. Itu rumus rezeki gampang. 3. Wassalawatul khamsu. 4. Salat yang 5 waktu. Kalau kita pengen dikasih rezeki banyak, jaga salat kita. Yang 5 nih, dijaga. Bagaimana caranya? Begini. Kalau pengen, ente nggak pakai wirid ini mani, paling ringan. Amalan wirid kagak apa kagak. Tapi ini ringan, tapi duitnya bakal banyak. Harus dijaga. Bagaimana caranya? Begini. Tengah jam sebelum waktu udah duduk di masjid. Setiap sholat. Jalanin 40 hari. Nggak pakai wirid. Setengah jam sebelum waktu udah duduk di masjid. Itu jalan rezeki gampang. Setengah jam belum waktu. Itu kayak begitu. Ini kalau di dalam perusahaan setengah jam belum masuk udah duduk di gerbang. Namanya karyawan apa? Teladan. Ini demen bos model begini nih. Enggak kayak beduk. Beduk tuh nunggu ditabuh doang baru bunyi. Allahu Akbar. Astagfirullah. Udah isa aja ya. Belum ngopi, belum ngerokok. Udah isa aja. Begitu. Adzan maghrib ditunggu-tungguin. Isa aja kaget. Ada yang model kayak begitu. Yang mana orangnya? Tuh, begitu. Salat idza uqimat fi jama'atin. Apabila ditegakkan salat
pada berjamaah, bihuduri qalbin, dengan konsentrasi hati, wa khusyu'in, penuh kekhusyuan, wa ta'dilil arkan, tenangnya anggota tubuh, nggak goyang-goyang. Asal dijalin begitu tuh rezeki banyak. Mana dalilnya? Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa'mur ahlaka bis shalah, suruh olehmu akan keluargamu dengan solat, anak bini suruh solat, wastabir alaiha, sabar atas menjalankan solat, namanya sabar dalam ketaatan, istiqomahin tuh solat. Apa kata Allah? La nas'aluka rizqa, aku tidak meminta padamu rezeki, nahnu narzukuk, aku yang kasih rezeki padamu. Kalau sholat dijaga setengah jam sebelum waktu, duduk di masjid, dohor tengah 12, asar jam 3, maghrib tengah 6, tuh orang dulu tengah 6 udah nongkrong di masjid, maka udah matinya ninggalin warisan. Bahkan sampai sekarang saban bulan tuh yang diambil kontrakan, itu bukan tanah dia, yang bangun bukan dia, dia tinggal ngambilin. Dari apa? Dari amalan dia jaga sholat. Itu begitu, beneran. Itu kayak begitu tuh. Wal aqibatu lit taqwa, adapun akibat yang terpuji yaitu bagi bertakwa. Waruwi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi yaitu bersabda, idza shallaitahunna kullahunna, apabila kau salat akan 5 waktu, kullahunna seluruhnya, yakni al-khamsa yang 5, benar-benar kita jalanin solatnya sesuai rukun dan syaratnya, halat anka hadhihi uqdah, maka terlepas daripadamu oleh ini ikatan, wa atlaqat anka hadhihi uqdah, dan lepas darimu oleh ini ikatan, wasurifat anka hadhihi azimah, dan dipalingkan daripadamu oleh ini bala yang besar, wa wudi'at anka hadhihi kabirah, dan dikurangi daripadamu oleh ini perkara yang besar, wa gusilat anka hadhihi mubiqah, dan dihapuskan daripadamu oleh ini yang membinasakan. Summa nawafiluka ba'da dzalika zulfa, kemudian salat-salat sunnahmu sesudah yang demikian 5 waktu sebagai pendekat kehampiran dengan Allah. Wa man shallas shalawatil khamsa fi jama'atin, barang siapa salat akan salat yang 5 pada berjamaah, faqad mala'al barra wal bahra ibadatan, maka sungguh ia memenuhi akan daratan dan lautan dengan ibadah. Wal hilatu li huduril qalbi fi salati, adapun kiat-kiat untuk konsentrasi hati ketika salat, an yadkhula fiha wa qad qada ashghalahu, yaitu hendaknya masuk oleh seseorang di dalam salat padahal sungguh telah selesai ia akan kesibukan-kesibukannya. Kalau pengen sholat konsentrasi, apa yang bakal menjadi kesibukan dikerjakan dulu. Kalau kita pengen makan, makan dulu. Jangan sholat dulu baru makan, tapi makan dulu baru sholat. Kerjakan dulu. Kita bikin kandang ayam, kelarnya jam 1 udah sholat dah. Begitu, daripada lagi sholat mikirin kandang ayam mulu. Begitu. Wa an yakuna ma'muman, dan hendaknya bahwa dia yaitu menjadi makmum la imaman, tidak menjadi imam. Ada kalanya kebalik, kalau jadi imam khusyuk, jadi makmum kemana-mana. Wa alla yanzura ila ma yulhihi, dan bahwa tidak memandang ia kepada sesuatu yang melalaikan oleh sesuatu akan dia. Jangan memandang gambar-gambar solatnya dekat tembok dan seterusnya. Wa alla yakuna fi maudhi'in yasma'u ma yu'dhi, dan bahwa tidaklah ada ia yaitu di tempat yang ia dengar akan sesuatu yang mengganggu oleh sesuatu akan dia. Jangan bising tempatnya.
Wa in shalla fi mawdi'in mudlimin fahuwa ajma'u lil qalbi wa ahsanu limunajatir rabbi. Jika salat seseorang pada tempat yang gelap, maka dia tempat yang gelap itu lebih menghimpun bagi hati dan lebih bagus bagi bermunajat dengan Tuhan. Fal musalli munajin rabbah azza wajal. Maka adapun orang yang salat yaitu beraudiensi dengan Tuhannya azza wajalla, wa illam yakun yarahu fa innallaha subhanahu wa ta'ala yarahu wa yuqbilu alaih. Dan sekalipun tidak melihat oleh dia akan Allah, maka sesungguhnya Allah yaitu melihat oleh Allah akan dia dan menghadap Allah atasnya. Wal yadhkuril musalli al jahima, hendaklah mengingat-ingat oleh orang yang salat akan neraka, wa haulahu dan huru-haranya, wa yaumal qiyamah dan hari kiamat, wa tulahu dan lamanya hari kiamat, wal mauta wa karbahu dan mengingat-ingat akan kematian dan kesusahan kematian, wa la'allaha akhiru salatin yusalliha, dan jangan-jangan salat yang dikerjakan itu terakhir salat yang ia mengerjakan salat akan dia. Wa minhu, setengah daripada cara memperbanyak rezeki, salatud duha, yaitu salat duha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatud duha tajlibur rizqa wa tanfil faqr. Adapun salat duha yaitu mendatangkan oleh salat duha akan rezeki dan menolak salat duha akan kefakiran. Jadi salat duha itu salat mendatangkan keberlimpahan rezeki. Salat duha. Kata Imam Syaqiq Al-Balkhi, wa talabnal barakata fi rizki, kami cari bagaimana supaya dapat keberlimpahan barakah pada rezeki. Fawajadnahu fi salatid duha, kita dapati dalam salat duha. Saya mau ngajarin, kalau saudara pengen salat duha, rezekinya banyak nih, saya ajarin caranya. Salat duhanya minimal 4 rakaat. Minimal 4 rakaat. Setiap rakaatnya habis Fatihahnya baca wadduha 7 kali. 7 kali. Habis rakaat tuh. Rakaat 1 wadduha 7 balikan baru ruku. Rakaat 2-nya sama, ketiganya sama, keempatnya sama. 2 kali salam boleh, sekali salam boleh. Sesudah itu, saudara salat duha nih, kalau pengen bener-bener duitnya banyak, istighfar 70. Habis salat duhanya nih, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi 70 kali. Kedua, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli 70 kali. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli 70 kali. Ketiga, baqiyatus salihat 70 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 70 kali. 4, solawat 70 kali. Solawat apa aja? Mau sallallahu ala Muhammad boleh. Yang penting solawat 70 kali. Atau solawatnya begini, as-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah ya gausi inda kurbati qad daqat hilati fas'alir rahman yaqdi hajati. Salawat dan salam tercurah kepadamu dan kepada keluargamu, wahai Rasulullah, wahai penolongku ketika kesusahanku, mintakan kepada Allah supaya Allah mewujudkan hajat-hajatku 70 kali. Assalatu wassalam alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah ya ghausi inda kurbati.
fas'alir rahman qad daqat hilati ya gausi inda kurbati qad daqat hilati fas'alir rahman yaqdi hajati. Baru kemudian membaca surat Wadduha 40 kali. Bisa duha tuh. Surat Wadduha itu surat banyakin duit. Gitu. Wa wajadaka ailan faghna. Allah dapati kamu miskin, Allah kasih kaya. Doanya begini, sebelum doa yang masyhur 7 kali. Allahumma ya ghaniyyu ya mughni aghnini ghinan la akhafu ba'dahu faqran wahdini fa inni dhallun wa'allimni fa inni jahil. 7 kali. Allahumma ya ghaniyyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya Allahumma ya ghaniyyu ya mughni aghnini ghinan la akhafu ba'dahu faqran wahdini fa inni dhallun wa'allimni fa inni jahilun. Baru datuh ente biasa doa salat duha sekali, Allah menadduha duhauka wal baha dan seterusnya. Begitu. Kalau ente jalanin begitu 40 hari nggak putus, lihat keajaibannya. Tanamkan di hati kita kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul duha tajlibur rizqa wa tanfil faqra. Salat duha itu dapat menarik keberlimpahan rezeki dan dapat menolak kefakiran, kata Nabi. Mana lagi? Wassalatut tatawwu, dan salat sunnah. Kalau pengen rezekinya banyak, ya banyakin salat sunnah. Di antaranya salat tasbih. Salat tasbih itu juga salat mendatangkan rezeki. Salat tasbih. Begitu. Qala sallallahu alaihi wasallam ya Abu Hurairah. Tuh. Wahai Abu Hurairah, tuh. Kata Nabi nih, mur ahlaka bis shalah. Suruhlah olehmu akan keluargamu dengan mengerjakan salat. Abu Hurairah, kalau kamu susah banyakin salat sunnah, kata Nabi. Fa inna Allah ta'ala ya'tika birrizqi min haitsu la tahtasibu. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala yaitu mendatangkan oleh Allah akan kamu dengan rezeki dari sekira-kira tidak kamu duga-duga. Banyakin salat sunnah, salat hajat. Kayak salat hajat tasbih Nabi Yunus yang kita bagikan tuh. Udah banyakin. Udah. Kalau pengen banyak rezeki, banyakin salat sunnah. Salat sunnah. Begitu. Salat hajat yang Imam Ghazali ajarkan itu juga luar biasa, yaitu 4 rakaat 1 salam tanpa tasyahud awal. Rakaat 1 habis Fatihah baca kulhu 10. Rakaat kedua habis Fatihah baca kulhu 20. Rakaat ketiga habis Fatihah baca kulhu 30 kali. Rakaat keempat habis Fatihah baca kulhu 40 kali. Salam dah. Ngomong aja sama Allah, langsung aja, nggak usah panjang-panjang. Duit ngerti. Udah. Beneran. Itu manjur. Ini kunci keberlimpahan rezeki. Wa min dzalika as-shadaqah. Setengah daripada yang demikian itu kiat-kiat mendatangkan rezeki as-shadaqah itu yaitu bersedekah. Asal kita gemar bersedekah, rezekinya banyak. Sedekah enggak perlu banyak, yang penting istiqomah. Biar kata seperak, sodako aja. Begitu, sodako. Bis contoh rambut aja dicukurin mulu gondrong terus. Lihat tuh alis, nggak pernah dicukur, segitu-gitu aja. Sedekah. Kelihatannya sedekah itu ngurangin, tapi nggak ngebanyakin. Kalau kita pengen banyak rezeki, kudu gemar bersedekah. Sabanari. Nggak usah gede-gede. Saya suka mengajarkan istilah saya gigi 2000. Itu tidak mesti saudara harus kasih gausolibah, enggak. Yang penting saudara sedekah. Jangan sedekah tuh begini, jangan. Jangan begini nih, jangan. Saudara sedekah sehari 1000 umpamanya. Namanya disebut serbu, sehari 1000.
Itu jangan 1.000 kasih orang miskin. Itu nggak berasa, bukan begitu. Saudara taruh di kaleng, kaleng kongguan, bukan aguan, kaleng kongguan. 1.000. Sebelum naroni ngomong, ya Allah saya mau sedekah subuh. Saya punya hajat, anu sebut, pelung aja. Besok pagi begitu. Kalau udah banyak, baru bisa dikasih nama orang. Jadi bisa kebeli yang namanya, mohon maaf, baju lah, apalah, bisa bayarin bocah sekolah. Begitu. Itu kayak begitu. Sedekah. Nabi bilang begini, ma min yaumin yusbihul ibadu illa wa fihi malakan yad'uanilah. Setiap hari itu ada 2 malaikat yang kerjaannya doain kita. Ada doa. Doanya manjur, diamini oleh jutaan malaikat. Yang satu doanya begini nih. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah tolong ganti berlipat-lipat ganda orang yang bersedekah hari ini. Kalau saudara sebulan sekali, maka sebulan sekali doainnya. Kalau saban hari, maka saban hari doainnya. Begitu. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Diaminin jutaan malaikat. Maka orang yang tukang sedekah nggak bakal susah hidupnya. Beneran. Yang kedua, malaikatnya doanya begini nih. Rada nggak enak di kuping, tapi ya malaikat doa. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah hancurin sehancur-hancurnya orang yang kagak sedekah hari ini. Jadi kalau kita ngalamin dagang rugi apa, itu gara-gara nggak sedekah sehari. Karena disumpahin malaikat. Dan diaminin. Jadi saban hari. Kalau sebulan sekali, didoainnya bulan sekali. Disumpahinnya saban hari. Mendingan sedekah saban hari. Ditaruh aja di kaleng kongguan. Kayak sepiteng gitu loh. Kayak sepiteng. Sepiteng tuh kita saban hari. Enggak diambil saban hari sama sedot WC-nya. Nanti nunggu penuh. Udah penuh baru diambil. Itu dikasihnya sama orang berasa. Itu kayak begitu. Jangan saban hari. Kalau saban hari 2.000, enggak berasa sama orang. Nyelip doang di gigi. Begitu. Jadi kumpulin aja. Nah, banyak baru bisa dikasih nama orang. Jadi orang juga berasa. Bisa bayarin orang sekolah sampai 6 bulan gitu. Atau sampai setahun kan enak. Udah, nih bayar sekolah. Itu kayak begitu. Saya sering beliin motor anak-anak majelis itu pakai kayak begitu sebetulnya. Pakai kayak begitu. Gitu, ada sekian gitu. Kayak begitu. Sedekah aja lah. Mana dalilnya? Qala sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tunmir rizqa wa tazidu fil umri. Adapun sedekah itu dapat menumbuh kembangkan rezeki dan menambahkan pada umur. Orang sedekah itu umurnya jadi berkah dan rezekinya jadi berlimpah. Sedekah itu membuat rezeki berlimpah, umur jadi berkah. Sedekah. Jangan gak sedekah. Saban hari sedekah. Saban hari aja sedekah. Apa aja. Jangan gak sedekah. Lagi nih kata Nabi nih. Wa qala alaihi salatu wassalam. Dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam. Man amlaqa falyutajirillaha bis sadaqah. Barang siapa mesakat bentet. Apa tuh mesakat bentet tuh ya? Miskin banget. Udah parah banget. Parah banget. Begitu. Enggak punya apa-apa. Maka hendaklah berniaga ia dengan Allah dengan sedekah. Kalau orang enggak punya, sedekah. Nanti bakal jadi subur. Caranya begini. Yang mampu aja punya pisang 2 bagi orang 1. Dah itu aja. Sebisa kita sedekah. Karena sedekah itu mendatangkan keberlimpahan. Sedekah. Jangan enggak. Sedekah. Apalagi di Ramadan. Ketika Nabi ditanya oleh Sayyidina Anas bin Malik, hadisnya ada di Tirmidzi, ayyus shadaqati afdal. Sedekah itu kapan yang paling tinggi ya Rasulullah? Kata Nabi, shadaqatun fi Ramadan. Sedekah di Ramadan. Ente ngasih aqua segelas di Ramadan buat orang buka. Ama setrek. Berapa dus tuh ya? Di Ramadan ganjarannya gedean.
Aqua 1 di Ramadan. Udah Ramadan udah nggak ada bandingannya dah. Sulit itu. Itu begitu. Intinya sedekah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, barakatul amwal as-sadaqah. Adapun keberkahan harta benda yaitu bersedekah. Kalau pengen hartanya banyak, kudu banyak bersedekah. Nggak bakal jadi susah dengan sedekah. Nggak ada ceritanya orang tukang sedekah hidupnya susah. Saya sering berdoa dan sering mendoakan anak majlis tuh. Saya tuh kalau doa, ya Allah jadikan saya ahli sedekah. Sebab kalau ahli sedekah udah pasti kaya. Kalau orang kaya belum tentu demen sedekah. Begitu. Orang sedekah aja pasti kaya. Gitu, sedekah. Orang yang doyan sedekah pasti subur hidupnya. Pasti subur. Itu udah pasti. Begitu. Walaupun serba keterbatasan. Begitu. Kan sedekah nggak perlu banyak. Yang penting kan bersedekah semampu kita. Kata Nabi, sabaqa dirhamun alfa dirham. Duit 1.000 bisa ngalahin 1.000.000. Ada orang punya duit 10.000. Sedekah 1.000 kan 10%. Ada orang sedekah 1.000.000. Duitnya 1.000.000.000 kan 0,1. Jadi yang dilihat itu kualitas. Bukan kuantitas di mata Allah. Jadi jangan gengsi. Kita sedekah aja seperak nggak apa-apa. Sedekah seperak-seperak. Jadi aja. Begitu. Udah sedekah. Itu berkah. Hidupnya sedekah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tubu ilallah. Bertaubatlah kalian kepada Allah. Wa tahabbabu ilaihi bisadaqah. Membuat sukalah kalian kepada Allah dengan jalan sedekah. Kalau pengen didemenin Allah, sedekah. Kalau kita udah sedekah, tujbaru, niscaya ditambal kalian. Yang kita kurang, ditambahin. Watunsoru, ditolong kalian. Waturzaku, diberikan rezeki kalian. Jadi kalau kita demen sedekah, kesulitan diganti dengan kemudahan, kesempitan diganti dengan kelapangan, kekalahan diganti dengan kemenangan, kesulitan rezeki diganti dengan keberlimpahan rezeki. Sedekah. Kalau orang tukang sedekah capek orang ngitungin duitnya. Berapa sih itu orang punya duit begitu? Biarin. Itu orang begitu, tukang sedekah. Itu kayak begitu. Wa minhu, setengah daripada kiat-kiat untuk memberlimpahkan rezeki, au tausi'atu 'alal 'ayal yauma Asyura, yaitu meluaskan belanja atas keluarga pada hari Asyura. Kalau pengen duitnya banyak, maka tanggal 10 Muharram bagi duit yang banyak sama bini. Biasanya 100.000 sehari, hari itu 200. Biasanya 50, hari itu 100. Biasanya 200, hari itu 400. 10 Muharram yang banyak. Begitu, yang banyak. Kasih bini. Walaupun gak minta. Kasih aja bini. Sampai tuh bini ngomong, ya Rob coba saban hari 10 Muharram aja. Begitu. Sampai tuh bini mintanya begitu. Itu rezeki banyak. Itu rumus. Wa fil ayyamil fadilati, dan pada hari-hari yang utama. Hari Jumat. Begitu, hari-hari yang mulianya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Nabi yang bilang, man wassa'a ala iyalihi yauma Asyura, wassa'allahu alaihi as-sanata kullaha. Barang siapa meluas-luaskan belanja ia atas keluarganya pada hari Asyura, niscaya meluaskan belanja oleh Allah atasnya akan setahun kullaha, seluruhnya, setahun penuh. Orang kalau 10 Muharram bagi duit sama bini banyakan, kagak bakalan bokeh setahun penuh. Gak bakal gak punya duit. Kata Imam Sufyan bin Uyainah perawi hadis ini, wa qad jarrabtuhu miraran. Saya udah coba hadis ini berkali-kali. Dalam satu riwayat sab'ina sana, 70 tahun. Aneh gak pernah tuh yang namanya bokeh seumur-umur. Gak pernah gak punya duit. Begitu. Itu sampai dia bini ngajak lama lakinya ke optik. Bang,
anterin saya ke optik. Emang apa? Ada masalah pada mata saya. Kenapa? Setiap lihat dompet lu, orang lihat apa-apa. Gitu, takut masalah dong sama mata. Lihat dompetnya nggak lihat apa-apa sama sekali. Takut mata saya ini bermasalah. Begitu. Itu karena kurang dia 10 Muharram. Ini rumus. Kalau saya mau apa, sebelum dapetin hadis Muallim Syafi'adami ajarin, saya amalin. Saya mau apa yang dikata oleh guru, saya kerjain. Enggak pakai nanya hadisnya mana, enggak. Saya kerjain aja 10 Muharram ya. Ya baik. Pokoknya apa kayak yang diajarin sama agama. Mana lagi? Wa minhu, setengah daripada al-hilah fit tawsi'a birrizqi, cara untuk meluaskan rezeki, at-tawsi'atu lil jalisi fil majlis, yaitu meluaskan bagi teman duduk di majelis. Kalau kita di majelis tuh ada teman yang duduk geser, itu mau teman aja udah luas didempet-dempetin. Ini rezekinya jadi seret. Begitu. Luasin. Ada orang menduduk, silahkan. Kasih aja kelonggaran sama orang. Itu begitu. Kasih orang. Itu menyebabkan banyak rezeki. Banyak rezeki. Ada orang begitu. Bagi konten dong. Makanya ngaji. Begitu, kagak bagi. Enggak ngeluasin. Ujungnya dia kagak bisa. Bagi dong. Makanya ngaji. Marah. Lah, pelit amat dia. Begitu. Padahal dirinya. Itu enggak benar. Luasin aja. Jangan dibikin susah. Jangan susah. Enggak. Saya ini orang yang ambil YouTube siapa aja. Boleh. Saya dapat duit kagak. Enggak. Minta enggak. Enggak apa-apa. Jalan rezeki orang. Silakan. Boleh. Ini rumus hidup. Luaskan aja orang. Jadi hidup itu jangan neko-neko. Yang fleksibel, simple aja. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasi' li jalisika, luaskan olehmu bagi teman dudukmu. Yuwassi'illahu alaika rizqak, niscaya meluaskan oleh Allah atasmu akan rezekimu. Kasih gampang aja sama orang, nanti Allah kasih gampang rezeki kita. Jangan jadi sempit sama orang. Kalau saudara bisa bengkel, ilmunya bengkel. Ada orang pengen belajar, kasih. Nanti yang kita ajarin bengkel ini maju bengkelnya. Bisa bangun masjid, kita dapat ganjaran bangun masjid karena ilmunya dari kita. Kalau saudara bisa masak, ada ajarin. Ilmu itu manfaat. Bukan yang disebut ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang diambil manfaat itu bukan ilmu ngaji doang. Ilmu apa aja? Ilmu nyuci, ilmu masak, ilmu apa aja. Ada orang pengen belajar, enak. Orang bisa tuh. Begitu. Jangan dibikin susah. Jangan dibikin susah. Ada orang, bang ajarin saya tahlil bang, biar saya bisa jarak orang tua. Nggak bisa, ntar lu saingan gua lagi. Begitu kata dia. Ya yang kayak begini bakal seret rezekinya. Bakal seret. Jangan, ajarin yang kita bisa. Kasih gampang aja sama orang. Jangan dibikin susah. Kasih gampang sama orang. Kasih gampang sama orang. Nanti Allah kasih gampang urusannya. Mana lagi cara banyakin rezeki? Wa minhu, setengah daripadanya qiraatul hamdi, yaitu membaca surat Al-Fatihah, wal Ikhlas, membaca surat Kulhu, wa ayatul kursi, membaca ayat kursi, wal Qadar, membaca surat Inna Anzalnahu inda dukhulil manzil, ketika masuk rumah. Ingetin tuh, setiap masuk rumah kita salam sama penghuni rumah. Jangan tinggal nih, baca Al-Fatihah, Kulhu, ayat kursi, Al-Qadar. Begitu, Al-Qadar. Atau kalau saudara mau balik boleh. Al-Qadar dulu, Kulhu, Alhamdu, ayat kursi. Terserah, yang penting 4 ini. Setiap masuk rumah. Sambil masuk rumahnya, itu baca itu, masuk rumah. Wassalam ala nafsi, dan salam atas dirinya, wa ahli, dan keluarganya, indad dukhul aidon, ketika masuk rumah pula. Kalau masuk rumah ada orang, assalamualaikum warahmatullah. Kalau nggak ada orang, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholin. Kayak kita bisa pergi sekeluarga ke puncak, masuk rumah nggak ada orang, salam, jangan enggak, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholin. Kalau nggak ada orang, kalau ada orang, assalamualaikum
warahmatullah. Kalau orang masuk ke rumah kaki kanan. Masuk ke rumah kaki kanan, salam, baca 4. Al-Qadar, Kulhu, Al-Fatihah, ayat kursi. Rumus banyak rezeki. Benar-benar. Ini yai kita ini diobral ilmu. Enggak pelit. Makanya kitab ini dibutuhkan dan sangat manfaat. Begitu. Jangan kita pengen panen, nanem ogah. Ini bahaya kayak ini. Amalin aja yang kita bisa. Pokoknya kita masuk rumah, ajarin sama bini, sama anak. Begitu. Nih amalan masuk rumah. Salam, kaki kanan, masuk. Baca surat Qadar, surat Kulhu, surat Fatihah, ayat kursi. Masuk ke rumah. Wis rezekinya ambak-ambakan. Ampe kebagi kemana-mana. Itu begitu. Itu amalan. Mana lagi? Waman qara'a suratal waqi'ati kulla lailatin lam tusibhu faqatun. Barang siapa membaca iakan surat Al-Waqi'ah pada setiap malam, niscaya tidak menimpa akan dia oleh kemiskinan. Kalau kita baca surat Waqi'ah saban hari, maka kita enggak bakalan kesusahan hidup. Tiap malam surat Waqi'ah. Surat Waqi'ah itu surat spesialis rezeki. Dan ada Waqi'ah fadilah, saya sudah bagi. Dalam tarekat Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir Jilani, ini Waqi'ah fadilah, Waqi'ah plus doa. Begitu. Pokoknya surat Waqi'ah itu surat kaya. Beneran. Begitu. Tiap malam, jangan sampai putus. Gitu. Surat Waqi'ah. Itu rezeki mulu isinya. Mana lagi? Wa man qara'a suratal Muzammil dafa'allahu anhu al-usra fid dunya wal akhirah. Barang siapa membaca ia akan surat Al-Muzammil, niscaya menolak oleh Allah daripadanya akan kesulitan di dunia dan di akhirat. Kalau kita saban hari baca surat Al-Muzammil, kita nggak ngalamin kesulitan hidup, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Mana lagi? Ini banyak. Tinggal nanti potong-potong aja videonya. Itu jadi duit juga. Wa minhu kasratu qawli subhanallah bihamdi subhanadim. Di antaranya lagi yaitu memperbanyak membaca subhanallah wa bihamdi subhanadim, ditambah astagfirullah. Kalau subuh. Jadi ada sahabat mukanya kusut, rambutnya acak-acakan. Ditanya sama Nabi, ngapa kamu itu kayaknya dekil, kucil, kumel? Cara kita jawab sama Nabi, ya Rasulullah, ka'anna dunya qad adbaratni. Kayaknya duit amannya musuhan banget. Susah banget. Dagang apa aja gagal mulu. Bisa apa aja gagal mulu. Kata Nabi, baca dong tasbihnya malaikat dan tasbihnya pohon-pohonan. Berapa? 100. Sesudah sholat qobliyah subuh, sebelum sholat subuh. Kalau nggak bisa, berarti sesudah sholat subuh. 100. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Kalau subuh begitu. Apalagi sekarang nih. Kalau subuhnya di masjidnya cuma 2 menit sebelum sholat subuh. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah bihamdi subhanallah astaghfirullah. 100 sebelum sholat subuh atau sesudah sholat subuh. Fa innaha tasbihul khalaiq, maka sungguhnya bacaan ini yaitu tasbihnya para makhluk. Wa biha yurzaqun, dan dengannya diberi rezeki. Pohon-pohonan tuh bacanya begitu. Subhanallah bihamdihi subhanallah astaghfirullah subhanallah. Pohon apa ya? Wa yurwa, dan diriwayatkan dalam hadis annahu, bahwasanya ma'udidat syajaratun, tidaklah dipotong oleh pohon-pohonan illa bitarkiyat tasbih, kecuali dengan meninggalkannya pohon-pohonan akan bertasbih. Jadi kalau ada pohonan itu jadi kering, itu penyebabnya berhenti tasbih. Kalau ada ikan ketangkep sama nelayan, itu penyebabnya berhenti bertasbih. Kalau dia masih bertasbih, dia nggak bakal ketangkep. Rezeki dia masih banyak.
Begitu. Maka ini baca subhanallah bihamdi subhanallah astagfirullah 100. Saya suka bagi itu. Subuh ya, kata kita begitu. Subuh. Ini semuanya ada hadisnya. Ada hadisnya. Enggak asal kita ngasih, enggak. Emang ada ajarannya dari Nabi. Masalahnya kita itu kurang percaya sama Nabi. Sama dokter Kristen aja. Ini saudara minum obat ini 3 kali ya. Kristen percaya. Sama Rasulullah kurang percaya. Nih dipertanyakan keimanannya. Percaya aja sama Rasulullah. Saya mau udah percaya aja sama agama. Percaya aja. Udah begitu. Begitu. Percaya aja. Maka saya teman-teman madis itu kalau datang ke rumah kusut. Pasti saya omelin. Enggak ada saya puji. Lu baca kagak? Udah dibagi amalan orang lain aja baca yang dari YouTube. Lu yang ngaji mulu kagak dibaca. Sengsara. Begitu. Enggak ada. Saya tuh selalu doa yang ngaji itu jangan sampai wafat sebelum ziarah ke Baitullah zikr Rasulullah. Ini amalan saya. Tinggal saudara ikuti itu petunjuknya. Begitu. Ini amalan penting. Wa minhu setengah daripadanya ittihadul ghanam, yaitu miara kambing. Kalau pengen rezeki banyak, piara kambing. Begitu. Saudara nggak usah banyak-banyak kambing, 1000 aja. Lumayan. Beneran. Piara kambing. Itu kaya. Kalau pengen rezekinya banyak. Beneran. Kambing. Itu Nabi yang bilang nih faqad warada, sungguh datang dalam hadis anna fi kulli syatin barakatan. Sesungguhnya pada tiap-tiap kambing tuh ada keberkahan. Kambing tuh binatang barakah. Piara kambing enak. Begitu berkah. Piara kambing, beli kambing rada kecilan, Idul Adha dijual. Kan lumayan, berkah. Begitu berkah. Itu diantara banyakin rezeki. Piara kambing, saudara. Jadi piara kambing banyak rezeki. Piara aja kambing. Wa minhu setengah daripadanya tasmiyatul waladi Muhammadan wa Ahmad, yaitu memberi nama anak dengan nama Muhammad dan Ahmad. Tuh, kalau pengen rezekinya banyak, anaknya itu. Masa anak banyak nggak ada yang nama Muhammad? Anaknya gabungan nama bapak, nama ibu. Bapaknya Abbas, ibunya Komaria, anaknya kasih nama Baskom. Gitu. Mau ngapain? Gitu yang kagak aja. Kasih nama anak Muhammad, kasih nama Ahmad, itu rezekinya banyak. Lihat habaib tuh. Nggak ada kerjaan begini begitu biasa aja, tapi dia subur hidup karena namanya Muhammad Ahmad. Dan orang yang pertama kali ahli neraka yang dilepaskan dari neraka orang yang namanya Ahmad dan Muhammad. Itu yang akan keluar duluan dari neraka. Allah udah janji fa wa izzati wa jalali la u'adzibu ahadan tasamma bismi habibi Ahmad wa Muhammad. Aku demi kebesaran dan kemuliaanku aku nggak bakalan seksa ke neraka orang yang namanya sama dengan nama kekasihku Ahmad Muhammad. Nama Nabi anak banyak, laki-laki nggak ada nama Muhammad. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau ngapain? Kurang berkah. Lihat Imam Ghazali, kakeknya nama Muhammad, babanya Muhammad, sampai dirinya Muhammad. Berkah. Nggak ada yang nggak kenal Imam Ghazali. Namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ngefan nama Nabi Muhammad. Nama ini bikin rezeki banyak. Nama Muhammad. Itu cara kasih anak nama Muhammad. Begitu, jangan nama ya Allah, nama asal-asalan aja. Nama lahirnya Februari, Febrianto. Lahirnya Agustinus. Ya, lahirnya Januari, Januar. Ya, lahir, kasih nama yang bagus. Nama Nabi ada 201 di Dalail tuh. Gausul Ibad, namanya Sa'dullah, gitu. Nama tuh Mansur, nama Nabi itu Nasir. Nama Nabi itu yang bagus. Itu dari 201 kagak ada nama kita. Ya Allah ya Rasulullah. Gitu. Ganti pakai nasi kuning. Datang rubah nama tuh biar bagus. Ini rezeki banyak nama Nabi itu. Nama tuh yang bagus-bagus. Itu diantara cara ya Allah punya anak sama Nabi Muhammad oga banget ya kasih nama. Ini nama. Jadi ingat Muhammad ingat. Jadi ingat Nabi Muhammad. Itu begitu Ahmad. Begitu. Itu pakai kayak begitu. Ini cara agar supaya kita keberlimpahan rezeki.
bagaimana caranya supaya kita selamat hidupnya, enggak malam hari ini dah. Ini kan cara biar kebelimpahan rezeki dulu. Ntar bagaimana biar selamat jangan malam hari ini. Besok kan duitnya banyak, kalau dia nggak selamat kan repot juga. Bener nggak? Lah iya, dah segini aja ngaji kita malam hari ini. Wallahu alam bisawab.